Istri peri bab 1-2. Su Jingse, kamu sudah dewasa, dan ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kamu menginginkan pasangan Tao? Kakak ipar, siapa? Aku, kultivator wanita, semuanya adalah pisau tajam. Su Jingse, yang awalnya berencana untuk berkultivasi di dunia abadi, tidak menyangka bahwa ia akan menjadi batu asar yang paling kerah, alias Noven, istri abadi seperti awan. Qingzhou, sebuah kota kecil di tepi sungai, 14 Februari, hujan gerimis. Tao itu kosong, dan mungkin tidak penuh. Tao itu dalam, seperti nenek moyang segala sesuatu. Tao menumpulkan ketajamannya, menyelesaikan konfliknya, menyelaraskan cahayanya, dan menyatu dengan debu. Tao itu jernih, dan tampaknya ada. Suara anak-anak yang membaca dengan keras terdengar dari sekolah. Tak lama kemudian, lebih dari 20 anak remaja berlarian keluar kelas seolah-olah mereka sedang bersenang-senang. Selamat tinggal, Tuan Su. Selamat tinggal, Tuan Su. Setelah kelas seharian, anak-anak sudah pulang. Su Jingse akhirnya mendorong pintu keluar kelas. Dia mengambil gulungan itu, melirik pohon persik di halaman sekolah pencerahan kultivasi, dan tersenyum tipis. Tahun ini, bunga persik di pohon ini mekar penuh, tetapi besok akan menjadi equinox musim semi. Aku sudah di sini selama 2,5 tahun. Su Jingse mendesah saat berjalan melewati halaman dan hendak kembali ke kediamannya. Dia melihat ke bawah dan melihat sol sepatunya tertutup lumpur kuning, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pada hari-hari hujan, jalan setapak di halaman itu seperti para pembudidaya wanita di Menara Huayue. Setelah semalam di musim semi, bunga-bunga menjadi berlumpur karena hujan dan embun. Akan lebih baik untuk meletakkan beberapa lempengan batu besok. Setelah para siswa bubar dan kembali ke kediaman mereka, Su Jingse mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya. Dia menuangkan 25 batu roh tingkat rendah darinya. Alisnya tiba-tiba berkerut. Sekolah dapat merekrut semakin sedikit anak tanpa dukungan batu roh, apalagi terobosan tahap pemurnian Qi yang tidak terbatas, bahkan sawahnya hampir hilang. Setiap kali Su Jingse melihat situasinya sendiri, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dia khawatir tentang sewa setiap bulan sebelum menyeberang. Saya tidak menyangka bahwa setelah bepergian ke dunia kultivasi abadi ini, saya masih harus khawatir tentang sawah. Lalu, apa perbedaan antara bepergian melintasi waktu dan tidak bepergian sama sekali? Dan ini bukanlah yang paling mengganggu Su Jingse. Datang ke ruangan yang tenang, dia meletakkan futon di atas piring, dan sederet kata-kata kecil muncul di matanya. Ada 503 hari tersisa sebelum dantian tuan rumah hancur permanen. Dantian adalah fondasi seorang kultivator. Setelah hancur permanen, alam akan sepenuhnya hilang dan dia akan menjadi manusia biasa. Pada saat itu, bahkan jika Anda ingin terus tinggal di sini, Anda tidak akan memenuhi syarat. Anda hanya dapat pergi ke dunia fana. Memikirkan hal ini, Su Jingse memutuskan bahwa dia akan berjuang kali ini. Untungnya, apakah Anda ingin mengambil risiko? Su Jingse melihat tungku dan kecil yang telah lama disimpan di sudut ruangan. Pada saat ini, Tuan Su, apakah Anda di sana? Suara yang agak menyenangkan terdengar di halaman. Su Jingse mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang wanita anggun dan cantik berjalan melalui jalan berlumpur. Dia sedang mengikis lumpur kuning di sol sepatunya di atap. Dia adalah saudara ipar keluarga Nin. Bukankah Ning Yao sudah pulang? Sudah lama sejak sekolah berakhir. Su Jingse berinisiatif untuk bertanya kepada wanita itu. Saudara ipar keluarga Nin bernama Shang Xiu. Meskipun dia hanya seorang wanita, dia adalah seorang kultivator pemurnian Qi tahap akhir yang langka di kota Linjian. Dianggap sebagai sosok kecil di kota Linjian. Di jalan Tahua tempat Su Jingse berada, semua sewa batu spiritual yang dibayarkan oleh para kultivator kepada sekte Huayang diserahkan kepada Shang Xiu, yang mengumpulkannya dan mengirimkannya ke cabang Linjian dari sekte Huayang. Suami Shang Xiu, Ning Kaisan, juga merupakan seorang ahli di akhir periode pemurnian Qi, dan bahkan orang di kota Linjian yang paling mungkin menerobos ke periode pembangunan fondasi. Sayangnya, dia pergi menjelajahi reruntuhan bersama orang lain 2 tahun lalu, dan sayangnya meninggal. Hanya Shang Xiu dan putrinya yang tersisa. 2,5 tahun yang lalu, ketika Su Jingse melakukan perjalanan ke tubuh ini, dia sudah menjadi orang yang setengah terbuang, dan Shang Xiu lah yang menjemputnya. Setelah bergaul, saya menemukan bahwa Su Jingse adalah orang yang sangat baik. Saya mengetahui bahwa dia pernah memiliki kultivasi yang baik, tetapi dantiannya rusak parah dan kultivasinya turun ke tahap awal pemurnian Qi. Sungguh disayangkan. Jadi saya menyarankan agar dia membuka sekolah pencerahan kultivasi di sini untuk mendapatkan beberapa batu spiritual untuk mencari nafkah. Di dunia kultivasi, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berlatih.
Mereka yang tidak memiliki akar spiritual hanya dapat berlatih seni bela diri biasa, dan seni bela diri biasa yang dipraktikkan hingga batasnya hanya dapat sebaik seorang kultivator di tahap awal pemurnian Ki. Tujuan akhirnya tetaplah dunia fana. Anda harus memiliki akar spiritual, tetapi ada begitu banyak makhluk hidup, bahkan anak-anak kultivator tidak dapat menjamin bahwa mereka akan memiliki akar spiritual. Jadi para kultivator memikirkan banyak cara. Misalnya, sebelum dewasa, jika ada kultivator yang berpengetahuan luas untuk membimbing mereka, maka kebangkitan spiritual anak akan lebih lancar. Dalam kehidupan Su Jingse sebelumnya, ia berdebat dengan orang-orang dan mengumpulkan pengetahuan yang mendalam. Jadi ia terbiasa berurusan dengan anak-anak. Sistem kekuatan internal meridian pengobatan Tiongkok telah disebutkan. Berbagai versi modifikasi sihir dari sistem kultivasi telah disebutkan. Laozi, Confucius, Guiguzi, dan dengan ingatan berdebat dengan orang-orang di kehidupan sebelumnya, ia menggabungkan isi dari orang bijak dan menghasilkan banyak hal. Ia merasa sedikit bersalah pada awalnya. Tetapi saya tidak tahu, apakah itu keberuntungan, atau itu benar-benar efektif. Efek kebangkitan spiritual anak-anak di Tauhualane benar-benar meningkat sejak ia datang. Jadi sekolah pencerahan ini hampir tidak dapat dibuka. Dalam hal ini, Xiang Xiu bukan hanya penyelamat hidup Su Jingse, tetapi juga pencari nafkahnya. Pada saat ini, Xiang Xiu tersenyum dan berkata, "Yaur sudah lama pulang, kali ini, kakak ipar datang menemuimu untuk hal-hal besar." Su Jingse tertegun sejenak. Tanpa menunggu pertanyaan lebih lanjut, Xiang Xiu berkata, "Kamu bukan anak kecil lagi, kakak ipar, izinkan aku bertanya kepadamu, apakah kamu menginginkan pasangan Tao? Sepasang kekasih Tao?" Su Jingse sedikit bingung. Dia tidak pernah menjalin hubungan sebelum dia melakukan perjalanan waktu. Setelah melakukan perjalanan waktu, untuk mempertahankan statusnya sebagai seorang kultivator, dia harus bekerja keras untuk mendapatkan batu spiritual setiap hari. Sudah sangat sulit untuk mempertahankan hidupnya. Dia benar-benar tidak memikirkan aspek ini. Xiang Xiu membersihkan sol sepatunya dan berjalan di bawah atap. Meskipun kultivasimu telah menurun, akar spiritualmu masih ada, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Meskipun keturunan kultivator mungkin tidak memiliki akar spiritual, kemungkinannya selalu jauh lebih besar daripada orang biasa, bukan? Akar spiritual di dunia kultivasi abadi ini adalah satu-satunya standar untuk menentukan apakah seseorang adalah orang yang unggul. Bahkan Su Jingse, yang memiliki tingkat akar spiritual campuran terandal dengan kelima elemen emas, kayu, air, api, dan tanah, masih lebih baik daripada ratusan juta orang biasa. Tanpa menunggu Su Jingse menjawab, Xiang Xiu berkata, "Sebenarnya, kakak iparku telah memikirkan masalah ini untukmu selama 2 tahun terakhir, tetapi belum ada kandidat yang cocok." Dantian Su Jingse rusak parah. Di mata orang biasa, mampu mempertahankan kultivasi tahap awal pemurnian Ki dalam kehidupan ini sudah merupakan hasil terbaik. Seharusnya tidak mungkin menikahi seorang kultivator dengan akar spiritual. Akhir-akhir ini, adik iparku telah menemukan kandidat yang tepat untukmu. Gadis itu adalah Yang Xia. Ketika dia terbangun, akar spiritualnya tidak terbangun, tetapi juga setengah terbangun. Itu dianggap sebagai akar spiritual semu. Jika dia beruntun, bukan tidak mungkin untuk terbangun di masa depan. Kuncinya adalah kedua orang tuanya adalah kultivator dengan akar spiritual, dan mereka juga memiliki fondasi ini. Jika kalian berdua menjadi pasangan Tao, kemungkinan anak kalian memiliki akar spiritual pasti sangat tinggi. Setelah berbicara, Xiang Xiu menatap Su Jingse dengan penuh harap. Orang tua dihormati oleh anak-anak mereka, ini adalah fenomena umum di dunia kultivasi abadi. Jika dua orang biasa dari tingkat yang lebih rendah, melahirkan seorang anak dengan akar spiritual, nasib mereka dapat segera berubah. Meskipun mereka tidak akan hidup selamanya, orang biasa tidak berani menyinggung para abadi, dan mereka pasti akan kaya dan bebas dari kekhawatiran selama sisa hidup mereka. Jika pasangan Tao yang tidak memiliki harapan untuk berlatih kultivasi melahirkan seorang anak dengan akar spiritual ganda, atau bahkan akar spiritual tunggal, dan disukai oleh sekte besar, itu berarti bahwa jika satu orang memperoleh pencerahan, semua anggota keluarga akan naik ke surga. Tidak lebih dari itu, Su Jingse menggaruk kepalanya dan berkata, "Tetapi kamu tahu situasiku, kakak ipar. Yang lain masih memiliki kesempatan untuk membangkitkan akar spiritual mereka, bisakah mereka tertarik padaku?" Dia tidak rendah diri, tetapi sadar diri. Dengan dantian yang rusak, orang-orang dengan akar spiritual semu mungkin tidak tertarik padanya. Belum lagi, seseorang tahu bisnisnya sendiri, dia tidak hanya rusak, tetapi dia mungkin benar-benar hancur.
Meskipun orang-orang dengan akar spiritual semu masih belum memenuhi syarat untuk berlatih kultivasi abadi, mereka benar-benar jenius jika mereka berlatih seni bela diri biasa, dan mereka akan sebanding dengan para kultivator pada tahap awal pemurnian Qi di masa depan. Xiang Xiu tersenyum lagi dan berkata, Tuan Su, Anda sangat luar biasa, merupakan berkah bagi siapapun untuk mengikuti Anda. Besok, saya, saudara ipar Anda, akan menjadi mak Fonglan, kalian berdua bisa bertemu, selama Anda saling menyukai, Tuan Su, masalah ini akan selesai. Xiang Xiu mengatakan ini dengan penuh percaya diri. Su Jingxi membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengangguk. Xiang Xiu benar-benar mengkhawatirkannya, dan dia juga dermawannya, jadi dia tidak ingin mengecilkan antusiasmenya. Bagaimanapun, tidak akan menjadi masalah besar untuk bertemu dengannya. Jika benar seperti yang dikatakan kakak iparku, bahwa mereka saling mencintai, maka tampaknya mengubah cara hidup mulai sekarang tidaklah buruk. Melihat ini, Xiang Xiu sangat gembira. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Besok sepulang sekolah, kakak ipar akan mengantar orang itu ke restoran Chunqi. Kamu tidak boleh membatalkan janji. Setelah mengatakan itu, Xiang Xiu buru-buru melangkah di jalan berlumpur dan pergi. Sampai sosoknya menghilang di gerbang sekolah, Su Jingxi masih sedikit linglung. Kemudian, dia melihat jejak kaki di jalan setapak yang airnya semakin dalam. Senyum muncul di sudut mulutnya. Kamar ini kumuh. Aku harus memasang ubin lantai besok dan merapikan tempat ini. Bahkan jika pohon persik di dunia kultivasi dipelihara oleh energi spiritual, mereka harus layu setelah berbunga. Ketika angin musim semi berlalu, seluruh halaman sekolah ditutupi dengan lapisan bunga merah muda-muda. Karena pohon persik ini, pemandangan di halaman berubah setiap hari. Tetapi bagi Su Jingxi, mengajar anak-anak hanyalah mengulang cerita kemarin. Selamat tinggal, Tuan Su. Setelah ledakan keceriaan, sekolah kembali sunyi. Su Jingxi bergegas kembali ke kediamannya dan berganti dengan jubah biru langit yang proporsional. Gaun ini dibuat oleh gadis-gadis Qixiufang dengan biaya 5 batu roh saat sekolah pertama kali dibuka. Dikatakan bahwa bahannya terbuat dari sutra Tiangshu yang hanya tersedia di kota Yunnan, sebuah kota besar di Kangzhou. Dia memiliki efek menghangatkan di musim dingin dan menyejukkan di musim panas, kecuali hari pertama sekolah. Su Jingxi enggan mengenakannya pada hari kerja. Belum lagi, orang-orang mengandalkan pakaian dan kuda mengandalkan pelana. Setelah berganti pakaian ini, aura lusun yang dimiliki Su Jingxi sebelumnya benar-benar menghilang. Di kota Lingjiang, Menara Chunqi dapat dianggap sebagai restoran berstandar tertinggi. Restoran ini dioperasikan langsung oleh cabang Lingjiang dari Sekte Huayang. Daging binatang roh dan anggur roh yang dijual di sini sangat bermanfaat bagi para kultivator. Kebanyakan orang yang datang dan pergi ke sini pada hari kerja adalah kultivator di tahap tengah pemurnian Qi atau di atasnya. Makan santai di sini menghabiskan beberapa batu roh yang tidak bersahabat bagi para kultivator di tahap awal pemurnian Qi. Tuan Su bebas untuk jalan-jalan hari ini. Tuan Su, sudah lama tidak bertemu. Melihat Su Jingxi berjalan ke gedung Chunqi, banyak orang menyambutnya dengan ramah. Meskipun energi spiritual Gang Tahua tidak sebaik jalan dan gang lain di kota Lingjian, ada banyak kultivator di sana. Kultivator mengejar keabadian, tetapi jika tidak ada harapan untuk berkultivasi, mereka akan seperti Su Jingxi sekarang. Mencari pasangan Tao untuk berjudi demi generasi berikutnya, sewa di Gang Tahua rendah, dan para kultivator umumnya tidak berada pada level tinggi. Jadi banyak kultivator telah mengirim anak-anak mereka ke Su Jingxi untuk diajari. Meskipun kultivasinya lemah sekarang, dia juga cukup dihormatin. Su Jingxi tersenyum dan menyapa para kultivator di Taohualan, lalu berjalan langsung ke meja dekat jendela di belakang. Ia melihat Xiang Xiu melambaikan tangan padanya begitu ia masuk. Kakak ipar Xiang Xiu tampaknya berdandan khusus hari ini. Ia mengenakan kemeja putih dan rok hijau yang menutupi dadanya dan sedikit memperlihatkan pinggulnya. Jepitan rambut giok menahan sanggulnya dan sehelai rambut hitam menjuntai di pelipisnya, yang membuat kulitnya yang putih tampak lebih cantik daripada salju musim dingin. Ketika ia melihat Su Jingxi, matanya yang seperti bunga persik tampak basah seperti mata air di salju. Senyum dan keremangannya seperti hari yang cerah, dewasa, dan pendiam. Su Jingxi memperhatikannya pada pandangan pertama. Di meja 8 abadi, Xiang Xiu dan seorang gadis dengan tubuh ramping dan cukup cantik duduk di kedua sisi ini, pasti Yang Xia. Kakak ipar, aku sudah membuatmu menunggu lama. Su Jingxi tersenyum meminta maaf, lalu duduk di seberang Yang Xia. Jika diperhatikan dengan saksama, Yang Xia memang cantik. Jika dia ada di bumi, sebelum Su Jingxi melakukan perjalanan waktu, mungkin akan ada banyak anjing yang menjilatinya. Su Jingxi tidak merasa tidak puas dengan penampilannya. Namaku Su Jingxi. Meskipun Xiang Xiu mungkin telah memberitahu pihak lain tentang situasi dasarnya, prosedur dasar kencan buta tetap perlu diikuti. Aku Yang Xia,
dan aku merasa terhormat bertemu dengan Tuan Su. Pipi gadis itu memerah saat dia berbicara. Su Jingse terlahir tinggi dan tampan, dan dia juga memiliki keanggunan seorang guru. Selain itu, identitasnya sebagai seorang biksu. Bagi Yang Xia, itulah yang ada dalam pikirannya. Melihat ini, Sang Xiu tidak bisa menahan senyum dan mengedipkan mata pada Su Jingse. Seolah berkata, lihat, kakak ipar tidak berbohong padamu, hal ini pasti akan berhasil. Su Jingse tersenyum dan menatap Yang Xia. Aku pikir kakak ipar sudah memberitahu Nona Yan tentang situasiku, tapi menurutku perlu untuk memberitahu Nona Yan lagi. Mendengar ini, Sang Xiu yang hendak mengambil inisiatif untuk mundur dan tidak menjadi bola lampu, sedikit mengubah wajahnya. Dia diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Kemudian Su Jingse berkata, saya cukup beruntung untuk mencapai tahap akhir pemurnian Qi, tetapi sekarang dantian saya rusak dan hampir hancur dan kultivasi saya telah turun ke tahap awal pemurnian Qi, dengan hanya satu tingkat kultivasi yang tersisa. Tetapi beberapa pengalaman dan wawasan saya sebelumnya masih ada. Sebelum Su Jingse selesai berbicara, Yang Xia yang duduk di seberangnya mengubah ekspresinya. Tunggu. Dia langsung menyela Su Jingse. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Senior Sang, dantiannya rusak. Anda tidak memberitahu saya tentang ini sebelumnya. Wajah Sang Xiu sedikit malu. Tanpa menunggu penjelasan, Yang Xia mencibir lagi. Senior Sang mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa Tuan Su adalah orang yang sangat berbakat dan kultivasinya pasti tidak hanya akan berada di tahap awal pemurnian Qi di masa depan. Tetapi sekarang aku baru tahu bahwa dantiannya telah rusak. Sulit untuk mengatakan apakah aku dapat mempertahankan statusku sebagai seorang kultivator di masa depan. Jika aku tidak dapat memasuki tahap pemurnian Qi di masa depan, apakah aku akan diusir kembali ke dunia fana bersamanya? Su Jingse sedikit bingung ketika mengatakan ini. Wanita ini mengubah wajahnya secepat membalik buku. Dia pikir Sang Xiu telah memberitahu pihak lain tentang situasinya. Nona Yan, Tuan Su adalah orang yang sangat baik dan sangat cocok untukmu. Dia masih memiliki akar spiritual jika kalian berdua bersama. Sebelum Sang Xiu selesai berbicara, Yan Xia menyela lagi, baiklah, Senior Sang sama sekali tidak mengerti apa yang aku inginkan. Senior Sang merasa Tuan Su hebat dalam hal ini dan itu. Jadi menurutku kalian berdua cukup cocok. Kalian berdua bisa menjadi pasangan tahu. Senior Sang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Jadi bahkan jika Tuan Su menjadi manusia biasa di masa depan, dia tidak perlu khawatir akan diusir kembali ke dunia manusia biasa. Aku tidak memiliki keberuntungan seperti ini. Jadi aku pergi. Setelah mengatakan itu, Yan Xia tidak memberi Sang Xiu kesempatan untuk tinggal, dan dia bangkit dan pergi. Meskipun tindakan ini mungkin menyinggung Sang Xiu, kedua orang tuanya adalah kultivator. Jadi mereka sama sekali tidak takut. Setelah Yan Xia pergi, anggur dan makanan yang mereka pesan pun datang. Bagaimanapun, itu menghabiskan beberapa batu roh. Jadi tidak baik untuk disia-siakan. Namun, Sang Xiu dan Su Jingse makan tanpa nafsu makan. Karena apa yang baru saja dikatakan Yan Xia, suasananya menjadi sangat canggung. Bagi Sang Xiu, dia sangat mengagumi Su Jingse di dalam hatinya. Berdasarkan tingkat pengajaran dan pendidikan Su Jingse, keturunan yang lahir dari mereka berdua memiliki peluang besar untuk menjadi berguna. Dia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali tetapi berhenti. Ketika mereka hampir menghabiskan anggur dan makanan, Sang Xiu menatap Su Jingse dengan matanya yang indah marah. Ada kurangnya semangat juangnya, tetapi takut melukai harga dirinya, dia menunjuk jarinya dan berkata dengan nada panjang, kamu terlalu jujur.